Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Halo guys, gimana kabarnya? Selamat datang kembali di channel keren ini, Peradaban Baru. Hari ini kita bakal bahas topik yang lagi hangat di kalangan pionir di platform X. Lagi banyak banget analisis, inovasi, dan prediksi mendalam tentang arah masa depan Pi Network. Dan seperti biasa, semua yang gue bahas bukan pernyataan resmi, tapi rangkuman dari berbagai analisis komunitas. Jadi anggap saja sebagai wawasan tambahan, bukan kebenaran mutlak. Belakangan ini komunitas lagi ramai membahas soal munculnya banyak token aneh dan tak dikenal di dalam Pi Wallet. Nama-nama seperti Choice, ShrimpSwap, LiveWallet, Pizza Token dan lainnya tiba-tiba muncul tanpa pemberitahuan resmi. Banyak yang bingung, ada yang panik, ada juga yang justru semangat karena merasa ini adalah tanda perkembangan besar. Jadi, apa sebenarnya makna dari semua ini? Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian gak ketinggalan update penting berikutnya. Jangan lupa mampir untuk menonton video menarik lainnya yang udah gue upload ya guys. Oke, langsung aja kita masuk inti pembahasan, kali ini berjudul Fenomena Token Misterius di Pi Wallet, apa maksudnya? Mari kita bahas. Perjalanan evolusi Pi Wallet. 2 tahun lalu, Pi Wallet hanya berisi fitur sederhana. Menampilkan saldo Pi, fitur lookup, kirim dan terima transaksi. Sekarang tampilannya jauh lebih kompleks. Banyak token baru muncul lengkap dengan ikon masing-masing, metadata, informasi issuer, pilihan menyembunyikan token, token LP, liquidity pool, indikasi routing multi-hop untuk pertukaran token. Ini bukan perubahan kecil, ini transformasi menuju arsitektur multi-aset. Oke guys, apa tujuan munculnya token yang tidak dikenal ini? Analisis komunitas menunjukkan bahwa fenomena ini bukan bug, bukan error, dan bukan token asli bernilai. Ini adalah simulasi skala besar yang mencakup pengujian interaksi token, model aset merchant, liquidity pool dan AMM, persiapan Pi DEX, tokenisasi untuk aplikasi, merchant, dan layanan. Pi Network sedang mensimulasikan ekosistem Web 3 lengkap, sebelum dilepas ke dunia nyata. Oke guys, lanjut. Klasifikasi token yang muncul. Token-token ini dapat dibagi menjadi 4 kategori utama. 1. Token simulasi, token test. Contoh, Choice, ShrimpSwap, LiveWallet, BOL, Westerfold, ARCH, CP, FLC, DLL. Fungsinya untuk menguji tampilan token di wallet, metadata, interaksi antar token, stabilitas UI pada skala besar, perilaku token dalam kolam likuiditas. Mereka tidak punya nilai dan tidak untuk diperdagangkan. 2. Token layanan, prototipe masa depan. Contoh, Pizza Token, GMOP, LiveWallet, BOL, Archimedes. Ini adalah prototipe untuk poin hadiah merchant, token loyalty, token hiburan game, token akses layanan. Mereka menjadi gambaran awal masa depan marketplace Pi. 3. Token internal untuk pengembangan tim. Contoh, Pi2 Team, CAP, LATN Chain, WBP, ST. Tujuan token ini adalah pengujian fitur internal, simulasi governance, pengujian utility untuk developer. 4. Token LP, liquidity pool simulation. Contoh, Cyber Test Pi, Pizza Token Test Pi, ShrimpSwap Test Pi. Ini menandakan pengujian. AMM, Automated Market Maker. Pertukaran token, swap. Jalur multi-hop saat swap tidak langsung. Komposabilitas DeFi. Artinya, Pi DEX semakin dekat. Oke baik guys, lanjut. Kenapa token ini banyak? Ada logika desain sistem di baliknya. Ekosistem Pi dipersiapkan untuk ribuan token. Merchant nanti bisa menerbitkan token seperti poin, voucher, sistem loyalitas, DLL. Aplikasi dan game memerlukan aset digital masing-masing. Perlu simulasi ketahanan sistem sebelum dibuka global. Ini adalah stress test, bukan sekadar dekorasi. Oke guys,
Lanjut. Peran GCV, Global Consensus Value. Dalam sistem multi-token, diperlukan nilai dasar yang stabil. GCV akan menjaga stabilitas harga token layanan, mencegah manipulasi pasar, menjadi fondasi perdagangan di dalam DEX, melindungi pionir yang belum paham pasar. Tanpa GCV, sistem multi-token akan chaotic dan berpotensi gagal. Oke guys, lanjut. Dampak untuk pionir. P-Wallet sekarang menunjukkan blueprint masa depan ekosistem. Fitur multi-aset dan PDEX sedang memasuki tahap lanjutan. Token ini bukan untuk transaksi nyata, tapi tanda persiapan besar yang harus dilakukan oleh pionir. Tetap sabar. Pantau perkembangan resmi. Jangan tertipu token palsu. Pahami bahwa ini adalah simulasi fase transisi. Nah berikutnya guys, kemitraan strategis, Pi Network CD Games. Bagian lain yang juga bikin ramai adalah kerja sama Pi dengan CD Games, sebuah perusahaan game Web 3. Ini bukan sekadar kolaborasi biasa. Fokusnya, menghadirkan game Web 3 berbasis Pi. Pi digunakan sebagai mata uang in-game nyata, membawa jutaan pengguna ke ekonomi digital Pi. Contoh awal integrasi, Fruity Pi, yang sudah pakai Pi Ad Network, Pi Wallet, pembayaran Pi. CD Games juga membangun platform H5 Game interaktif. Kerangka API terbuka untuk developer. Pengujian awal direncanakan pada Q1 tahun 2026. Ini membuka jalan ekonomi Pi berbasis gaming, merchant, tokenisasi layanan. Terakhir guys, kesimpulan. Munculnya token di Pi Wallet bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa ekosistem Pi sedang naik level. PDX semakin dekat. Merchant dan aplikasi sedang dipersiapkan. Sistem multi-token telah masuk tahap implementasi. GCV akan menjadi kunci stabilitas ekonomi Pi. Token ini bukan menjadi masalah, justru menjadi konfirmasi arah masa depan. Pi bukan lagi sekadar koin, tapi fondasi ekonomi digital baru. Yang bisa kita lakukan sekarang, tetap aktif, tetap sabar, dan terus belajar. Penutup, ingat ya guys, ini bukan saran investasi. Ini hanya rangkuman analisis komunitas. Prediksi bisa benar, bisa juga salah. Tetap ikuti info resmi dari Pi Network dan lakukan riset mandiri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi biar nggak ketinggalan update-update berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.